Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwit Nutiridiani from International Program of Islamic Communication and Broadcasting Batch 20 and 21. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu tokoh inspiratif mengenai personal brandingnya. Beliau ini telah lalang melintang melalang buana dalam dunia public speaking, dakwah, motivator, dan yang lainnya. Nah, penasaran sama sesernya? Langsung saja kita simak biodatanya. Ustadz Mahfud Khairul Amin lahir di Kota Buantang, Kalimantan Timur tahun 1993. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2005 hingga 2011, lalu melanjutkan studi S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2012 hingga 2016, dan melanjutkan magisternya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan yang selinear. Kini beliau tinggal di Yogyakarta bersama istri dan anaknya, Tevida dan Ade Asalina. Kesibukan beliau sekarang adalah sebagai trainer dan motivator nasional, pengasuh dan kepala program Unires Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dosen tamu di Akamigas, founder MSM Inspiration, associate trainer di Muda Inspiratif. Nah, bisa dicek di akun Instagram dan YouTube-nya. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Personal branding itu sederhananya adalah bagaimana cara kita menceritakan diri kita kepada orang lain. Contoh gini, sebenarnya gini loh, kita kenalan nih, nama saya Mahfud, itu personal branding. Gini deh, kalau kamu gak pernah cerita kamu tuh suka bakso, mungkin gak ada orang traktir kita makan bakso, gak mungkin. Kalau kamu gak pernah cerita kalau kamu itu suka ikut pengajian, mungkin gak orang ngajakin kita pengajian, gak mungkin. Kalau kamu gak pernah cerita kalau kamu suka nonton bioskop, mungkin gak orang traktir kita nonton bioskop? Enggak. Kalau kamu gak pernah cerita kamu tuh sukanya nonton Liverpool misalnya, kita gak akan diajak nonton di Old Trafford dan lain sebagainya. Jadi sesederhana itu. Aku siapa, aku hobinya apa, itu personal branding. Nah, kadang-kadang ini gak dipahami banyak orang, sehingga mereka tuh ya suka ngomong sembarangan, padahal itu bagian dari personal branding. Jadi sederhananya adalah bagaimana cara kita menceritakan diri kita kepada orang lain. Saya itu ingin dikenal sebagai motivator, sesederhana itu. Jadi kalau saya ngisi motivasi, ngisi kajian, ketika perkenalan, saya akan menyampaikan ada banyak poin kegiatan saya hari ini. Poin pertama, trainer dan motivator nasional. Yang kedua baru kepala program Unires UMY, pengasuh Unires UMY, kemudian dosen tamu di Akamigas, founder MSM Inspiration, associate trainer di Muda Inspiratif. Tapi ya sederhananya begitu. Kalau pertanyaannya tadi mau brandingnya seperti apa, trainer dan motivator. Walaupun ini ada walaupunnya. Kalau boleh jujur, apa yang saya lakukan hari ini itu tidak all out dalam konteks personal branding. Kenapa? Karena saya di sisi lain dikenal sebagai motivator, di sisi lain sebagai ustadz. Harusnya tuh saya harus cut salah satunya, fokus di salah satunya gitu. Cuman saya oke lah, nggak ada masalah, toh juga sama masih sejalan begitu kan. Dan saya pun kalau kajian, saya nggak mau ngisi kajian fikih, saya nggak mau ngisi kajian apa mungkin tafsir atau hadis begitu, karena memang saya paham branding saya dan juga kemampuan saya. Saya kan S1 S2-nya itu hubungan internasional Visipol. Jadi saya akan ngisi kajian pun kajian motivasi. Jadi begitu. Atau gini deh, saya ingin dikenal sebagai motivator Islami gitu, atau inspirator Islami. Nah gitu aja dah, kurang lebihnya begitu. Pertama, konsep itu paling penting. Jadi yang pertama adalah konsep. Jadi kamu tuh mau dikenal seperti apa? Itu yang pertama. Karena kadang-kadang mau bikin personal branding tapi dia bingung mau dikenal seperti apa, kan begitu. Jadi Anda harus memilih dulu, menentukan kamu mau dikenal seperti apa. Setelah Anda menentukan, baru Anda mengabarkan, menceritakan. Sesederhana itu. Ya. Saya tuh karena gini, saya punya teman motivator termuda se-Asia Tenggara. Ada teman saya lagi motivator wanita termuda se-Asia gitu. Itu versi siapa? Versi dia. Suka-suka dia gitu loh, paham gak sih maksud saya? Misalnya cowok terganteng setaman Tirto, suka-suka kita, paham gak sih? Itu konsep loh, paham ya? Jadi Anda ingin dikenal seperti apa harus ada konsep. Nah setelah itu baru Anda
perkenalkan dengan cara apa? Kalau Anda ngisi, mungkin di CV Anda atau di biodata Anda dicantumkan di situ. Atau apa? Anda bikin story Instagram, story Facebook, story WhatsApp, atau postingan yang memperkenalkan Anda demikian. Contoh, misalnya saya kalau ngisi motivasi, saya ngisi kajian, kalau ada dokumentasi pasti saya posting. Bukan saya riak, ya mungkin riak juga loh ya. Saya juga nggak paham itu kan, riak kan di hati. Tapi itu branding saya. Karena bener jujur nih, saya pernah ngisi, waktu itu saya belum lulus S2, bahkan saya baru masuk S2 di UGM. UGM, jadi Magister Manajemen UGM, titelnya itu MBA. Itu ngadain intinya kajian motivasi. Kakak saya itu salah satunya panitianya gitu. Cuman dia ngeflorin aja, kayaknya ini bagus deh gitu. Dia nggak cerita kalau itu adalah adiknya. Teman-temannya yo nggak yakin dong, saya kan bukan orang terkenal gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Panitia scroll Instagram saya. Ketika Instagram saya di scroll, ada foto saya ngisi, ada foto poster kajian, ini itu. Akhirnya saya diundang. Paham nggak maksud saya? Jadi itulah saya branding itu. Jadi konsep dulu, perkenalkan. Nah yang ketiga, kalau saya sih niat ya, maksud saya jangan sampai itu. Jadi kan kalau kata Fudail bin Iyad itu bekerja beramal karena gini, tidak jadi beramal karena takut dipuji itu riya. Beramal karena ingin dipuji itu adalah syirik. Nah, jadi ya luruskan niat lah sambil jalan. Niat kan harus ditata, diperbarui setiap waktu. Kata Fudail bin Iyad, iya. Jadi kita mau beramal nih, gak jadi gara-gara takut dipuji itu dari riya. Terus gimana? Beramal aja. Jadi patokannya itu Allah. Kalau amal ini, sedekah itu kan gak harus sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terangan juga boleh. Jadi sedekah itu terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Yang gak boleh apa? Yang gak boleh itu diam-diam gak sedekah. Nah itu yang gak boleh. Nah, 3 ya, konsep, mulai perkenalkan diri Anda, dan perbaharui niat agar selalu ikhlas. Oke, nah ini menarik ini. Saya kan, ya itu tadi saya suka trainer, suka motivasi dari dulu. Saya pernah masuk dalam komunitas yang isinya itu motivator gitu. Saya perhatikan mereka, ternyata mereka itu kalau ngadain acara atau ngisi acara kecil-kecilan aja, mereka bikin poster. Jadi dulu awal saya meniti karir, setiap saya ngisi dimanapun itu tempatnya, saya bikin poster sendiri. Bukan panitia yang bikin, saya yang bikin. Saya kasih lambang MSM, saya bikin MSM itu, MSM Inspiration itu kan cuma kumpulan beberapa orang yang suka motivasi. Kita buat akun Instagram, kalau ada acara kita posting, udah gitu doang. MSM Inspiration tuh gitu. Jadi ada acara kita posting, tapi ternyata gara-gara kita posting aja itu banyak undangan datang. Kita pernah itu ngisi training selama 1 semester, tapi sebulan cuma berapa kali pertemuan itu. Kurang lebih sekitar 12 juta itu anggaran dari panitia itu. Ya kita bagi-bagi dengan beberapa teman gitu. Kita pernah ngisi public speaking di masjid, kajian dan sebagainya. Jadi awalnya kita nggak serius, tapi banyak orang yang menganggap kita serius. Akhirnya kita diundang terus tuh. Jadi yang membuat kita serius tuh malah bukan kita, tapi orang lain. Itu awal-awalnya begitu. Saya juga sama. Dulu saya itu bahkan ngisi motivasi di Suara Anda FM. Itu radio di Klaten. Saya kesana nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa. Cuma saya kesana ngisi doang, tok gitu. Jadi saya berangkat habis Jumatan, 1,5 jam perjalanan sampai sana, sholat asar, mandi, syuting, bukan syuting, on air. Habis itu pulang, udah gitu doang. Tapi saya bikin poster saya, Mahfud ngisi di radio, padahal nggak jelas gitu loh. Saya ngisi kajian sekitar 10 anak gitu, cuma undangan gitu. Saya langsung tanya nama acaranya apa, tempatnya di mana. Saya buat poster. Saya bikin sendiri, bahkan saya pakai PowerPoint, pakai PPT karena saya nggak bisa Corel. Jadi saya pakai PPT sederhana aja. Tapi itu kan orang kan lihat story kita, gitu. Saya posting di Instagram. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah jarang bikin. Sekarang udah panitia yang selalu bikin. Ya itulah meniti karir begitu. Jadi kalian nih kalau teman-teman yang menyaksikan apalagi anak KPI, anak-anak dakwah itu, nggak apa-apa ria Ustaz. Gini deh, nih saya kasih gambaran. Punya nggak temen yang suka hobi jualan? Nah dia storynya apa? Jualan aja. Apa bedanya sama kita? Yang kita jual kan jasa. Walaupun sekali lagi saya berdakwah bukan jualan.
Saya nggak dikasih duit pun nggak ada soal. Yang penting saya bisa berbagi, itu saya sudah sangat happy. Jadi sama aja kayak orang jualan, tapi yang kita jual itu kan jasa. Branding kita yang kita jual kepada orang. Begitu. Jadi itu mungkin awal-awalnya jadi saya bikin poster lah, bikin inilah. Sampai pada akhirnya ya poster-poster itu sudah dibuat panitia karena kegiatannya sudah makin besar kan. Itu kan kecil-kecil ecek-ecek gitu ya sudah bikin poster. Sebenarnya personal branding itu bukan hanya untuk orang yang publik. Kalau kita mendefinisikan personal branding kita itu sederhana tadi, bagaimana cara kita menceritakan orang lain. Karena begini loh, setiap orang tuh punya zon, punya prasangka dalam pikirannya. Kita nggak bisa mengatur prasangka orang kepada kita, tapi kita bisa mengikhtiarkan kita tuh ingin dikenal seperti apa. Paham ya? Begitu. Kalau di Unyar saya kan sering sampaikan, dalam Islam itu personal branding itu adalah akhlak kita. Karena dakwah yang paling jitu dari Rasulullah bukan sekedar lisan, tapi bagaimana Rasulullah itu menjelaskan Islam dengan sikap dan tingkah lakunya, dan itu yang menginspirasi banyak orang, yang membuat orang itu mendapatkan hidayah. Nah, kalau akhlak itu personal branding, ya kan semua orang harus punya akhlak. Semua orang harus hidup dengan orang lain. Bahkan kepada pasangan hidup kita yang suami istri yang tidak ada sekat, karena namanya juga suami istri kan tidur bareng, makan bareng, kemana-mana bareng, nggak ada sekat. Kita tetap harus menjaga diri kita dong. Nggak boleh kita suami istri pun ada batasan akhlaknya, apalagi dengan anak, apalagi dengan rekan kerja ataupun yang lainnya. Jadi pemikiran personal branding itu hanya untuk public figure atau orang yang di depan banyak audiens itu salah. Ya. Karena memang personal branding terlalu diartikan sempit. Padahal personal branding itu sesederhana kamu ingin dikenal seperti apa. Gitu. Jadi berarti sok soleh Ustadz, sok pinter Ustadz. Gak apa-apa. Berdakwahlah lama-lama kamu akan soleh. Berdakwahlah lama-lama kamu akan pinter. Jadi kita tuh dibilang sok soleh karena kita mengerjakan amal orang soleh. Ya enggak? Sok alim karena kita mengerjakan amal orang alim. Bagus dong. Ya enggak? Daripada dibilang sok nakal, sok bejat, kan kita mengerjakan amal orang nakal kan begitu. Jadi udahlah, kalau kita mengedepankan pandangan manusia nggak ada habisnya. Ya, jadi kedepankanlah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pencitraan, tapi citra diri. Nah, jadi bukan pencitraan tapi citra diri. Pertama, semua orang pasti punya personal branding. Paham ya? Dia sadar atau enggak? Itu aja. Dia sadar atau tidak? Jadi begini, kalau saya pertanyaannya bukan apa jadinya kalau orang nggak punya personal branding, karena semua orang pasti punya. Oke? Nah, pertanyaannya sadar atau tidak? Kan begitu. Nah, kalau dia sadar, maka dia akan berakhlakul karimah, dia akan baik, maka itu akan memperbaiki dirinya dan semua orang sekitarnya. Tapi kalau dia asal-asalan, makanya ada sebuah katakan begini, fa ilam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, kerjakan sesuka hatimu, kan begitu. Jadi orang kalau nggak paham personal branding, maka dia akan sesuka hati, dia akan melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk, satu, berpengaruh pada lingkungan kita. Kita kalau buruk, lingkungan kita kan buruk. Contoh gini, kita nggak suka ngaji, sukanya minum. Teman-teman kita kan orang-orang yang suka mabuk. Kita suka ngaji, teman-teman kita nggak ada yang suka mabuk, tapi kita suka sama orang yang ngaji gitu. Jadi kurang lebih, pertama lingkungan, yang kedua masa depan, Ya, kalau Anda akhlaknya buruk atau brandingnya buruk, masa depan Anda akan buruk. Kalau akhlak kita baik, branding kita baik, maka masa depan kita akan baik. Jadi satu lingkungan, dua masa depan. Jadi masa depan kita ditentukan oleh perbuatan kita, sikap kita di hari ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah branding diri kita. Maka orang Islam adalah orang yang selalu berakhlakul karimah sehingga dia terbranding, dirinya itu tercitrakan. Ya, citra dirinya menjadi pribadi yang baik. Kalau kita baik, nama kita menjadi baik, lingkungan kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, kampus kita menjadi baik, dan agama kita menjadi baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, segala sesuatu yang melekat pada diri kita juga menjadi baik.
Begitupun sebaliknya. Islam ini baik banget, tapi Islam sering dianggap buruk karena pribadi-pribadi orang yang beragama Islam tidak mencerminkan akhlak seorang yang beragama Islam. Jadi insya Allah kalau kita baik, insya Allah tidak hanya membuat diri kita baik, tapi memperbaiki yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.